Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota Winda Widiansyah NIM 41014181145, Putri Talia NIM 41014181149, Musdalifah Asti Nur Isnaini NIM 41014181157, dan saya sendiri Maila Asfiya NIM 41014181186. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu pada tes formatif soal nomor 4-6. Soal nomor 4. Diketahui G sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan 3. Y sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan min 1, dan K sebuah garis yang melalui A sama dengan 1,4 dan B sama dengan min 1, min 2. Tentukanlah A. Persamaan K aksen sama dengan MG MHK. B. Luas segi 4 AA double aksen BB double aksen apabila A double aksen sama dengan MG MHA dan B double aksen sama dengan MG MHB. C. Koordinat P sama dengan MG MHP. P double aksen sama dengan MG MHP apabila P sama dengan X, Y. Nilai alfa yang D, nilai alfa dalam persamaan garis H sama dengan X, Y, di mana Y sama dengan alfa, apabila G sama dengan X, Y, di mana X sama dengan 2. A sama dengan 5,1 dan A double aksen sama dengan MH, MGA sama dengan min 3,1. Penyelesaian yang nomor 4A. K double aksen sama dengan MG, MHK. Karena A 1,4 anggota K dan B min 1, min 2 anggota K, maka A double aksen sama dengan MG MHK juga merupakan anggota K, dan B double aksen MG MHB juga anggota K. Diperoleh A double aksen sama dengan MG MHA sama dengan MG MH titik A kita masukkan 1,4 dan kita peroleh MG 1,6 sama dengan 1,12. Dan B double aksen sama dengan MG MHB sama dengan MG MH titik B kita masukkan min 1, min 2, kita peroleh MG min 1,0 sama dengan min 1,6. Misalkan A double aksen sama dengan X1, Y1 dan B double aksen sama dengan X2, Y2, sehingga X1 sama dengan 1, Y1 sama dengan 12, X2 sama dengan min 1 dan Y2 sama dengan 6. Untuk menentukan persamaan garis K double aksen, kita menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dan kita masukkan tadi yang sudah kita peroleh Y2 dan Y1. Y min 12 per 6 min 12 sama dengan X min 1 per min 1 min 1. Y min 12 per min 6 sama dengan X min 1 per min 2. Min 2Y plus 24 sama dengan min 6X plus 6. Min 2Y sama dengan min 6X min 18. Min Y sama dengan min 3X min 9. Y sama dengan 3X plus 9. Jadi persamaan garis K aksen sama dengan Y sama dengan 3X plus 9. Yang B, perhatikan gambar berikut. Kita memperoleh gambar ini dari titik-titik yang sudah kita peroleh tadi di nomor 4A. Yang A 1,4, A double aksen 1,12, B min 1, min 2, dan B double aksen sama dengan min 1,6. Dari gambar tersebut itu membentuk bangun jejer genjang dengan alas alfa sama dengan 2 dan tinggi sama dengan 8. Untuk luas jejer genjang sendiri rumusnya yaitu A kali T sama dengan 2 kali 8 sama dengan 16. Jadi luas A double aksen B double aksen B sama dengan 16 satuan luas. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk yang C, kita diminta untuk mencari koordinat dari P, MG, MHP dan P double aksen MG, MHP apabila P, X, Y.
Nah, diketahui kan titik P X, Y. Pencerminan titik P terhadap garis H X, Y di mana Y min, 1 adalah MGP P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, karena garis H X, Y sama dengan 1 ini merupakan sumbu P aksen, sehingga min 1 ini merupakan titik tengah dari Y dan Y aksen. Karena titik tengah, maka Y min Y aksen per 2 sama dengan min 1. Kita pindah ruas sehingga didapat Y aksen sama dengan Y plus 2 dan X aksen sama dengan X. Jadi koordinat titik P aksen X, Y plus 2. Nah, lalu pencerminan titik P aksen terhadap garis G sama dengan X, Y di mana Y sama dengan 3 adalah MG MHP sama dengan P double aksen, X double aksen, Y double aksen. Karena garis G, X, Y di mana Y sama dengan 3 merupakan sumbu P aksen, P double aksen, sehingga 3 merupakan titik tengah dari Y aksen dan Y double aksen, sehingga Y aksen min Y double aksen per 2 sama dengan 3. Kita pindah ruas sehingga didapat Y double aksen sama dengan Y min 4 dan X double aksen sama dengan X aksen. Nah, tadi diketahui X aksen sama dengan X, sehingga X double aksen sama dengan X. Jadi koordinat titik P double aksen yaitu X, Y min 4. Lalu untuk soal yang D, nilai alfa dalam persamaan garis H X, Y di mana Y sama dengan alfa apabila G sama dengan X, Y di mana X sama dengan 2 dan A sama dengan 5,1 dan A double aksen sama dengan MH MGA sama dengan min 3,1. Nah, angka pertama, pencerminan titik A terhadap garis G sama dengan X, Y di mana X sama dengan 2 adalah MGA sama dengan A aksen, X aksen, Y aksen. Karena garis G, X, Y dengan X sama dengan 2 merupakan sumbu A aksen, sehingga X sama dengan 2 merupakan titik tengah dari 5 dan X aksen. Sedangkan Y aksennya sama dengan 1. Sehingga karena titik tengah, maka 5 plus X aksen per 2 sama dengan 2. Kita pindah ruas sehingga didapat X aksen sama dengan min 1. Jadi A aksen sama dengan MG 5,1 sama dengan min 1,1. Nah, pencerminan titik A aksen terhadap garis H di mana garis H itu X, Y dengan Y sama dengan alfa adalah A double aksen sama dengan MH A aksen. Tadi A aksen kita ketahui min 1,1, sehingga A double aksen sama dengan MH min 1,1 sama dengan min 3,1. Karena garis H sama dengan X, Y dengan Y sama dengan alfa merupakan sumbu dari A aksen, A double aksen, sehingga X sama dengan alfa ini merupakan titik tengah min 1 dan min 3, sedangkan Y double aksen ini sama dengan Y sama dengan 1, sehingga didapatkan min 1 plus min 3 per 2 sama dengan alfa, sehingga alfa sama dengan min 2, sehingga H sama dengan X, Y di mana Y sama dengan 2. Selanjutnya soal nomor 5, diketahui dua garis yaitu G tegak lurus H, I sama dengan G irisan H, dan sebuah titik P bukan anggota G dan P bukan anggota H. Ditanyakan A, lukislah A sama dengan MG MHP. B, selidiki apakah Q titik tengah ruas garis AP. C, lukislah B sama dengan MH MGP. Penyelesaiannya yang A, telah diketahui bahwa garis G tegak lurus dengan garis H dan terdapat titik P yang tidak terletak pada garis G maupun garis H. Yang pertama, titik P dicerminkan terhadap garis H diperoleh MHP sama dengan P aksen. Kemudian P aksen dicerminkan terhadap garis G diperoleh titik A. Titik A sama dengan MG MHP.
B. Misalkan MHP sama dengan P aksen, maka ruas garis PP aksen memotong H di titik R, dan ruas garis P aksen A memotong G di titik S. Karena P aksen adalah pencerminan dari P, maka panjang PR sama dengan panjang RP aksen, dan ruas garis PP aksen tegak lurus garis H. Karena A adalah pencerminan dari P aksen, maka panjang P aksen S sama dengan panjang SA, dan ruas garis P aksen A tegak lurus garis G. Karena ruas garis PP aksen tegak lurus H dan G tegak lurus H, maka ruas garis PP aksen sejajar garis G, sehingga panjang RP aksen sama dengan panjang GS. Karena ruas garis P aksen A tegak lurus G dan G tegak lurus H, maka ruas garis P aksen A sejajar garis H, sehingga panjang P aksen S sama dengan panjang RG. Perhatikan segitiga PRG dan segitiga GSA pada gambar di samping. Panjang PR sama dengan panjang RP aksen, dan panjang RP aksen sama dengan panjang GS. Maka panjang PR sama dengan panjang GS. Besar sudut PRG sama dengan besar sudut GSA, yaitu 90 derajat. RG sama dengan panjang P aksen S, dan panjang P aksen S sama dengan panjang SA. Maka panjang RG sama dengan panjang SA. Jadi berlaku sisi, sudut, dan sisi. Berdasarkan sistem aksioma kekongruenan, maka segitiga PRG kongruen dengan segitiga GSA. Akibatnya, panjang PQ sama dengan panjang QA. Karena PQ sama dengan QA dan PQ terdapat pada ruas garis PA dan QA terdapat pada ruas garis PA, maka Q terdapat di tengah-tengah ruas garis PA. Jadi Q adalah titik tengah PA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Musdalifah Asdinurisnaini, NIM 4101418157. Saya akan melanjutkan presentasi kelompok 2. Langsung saja kita bahas ke soal. 5C, yaitu lukislah B sama dengan MH/MGP. Berarti di sini kita mencerminkan titik P terhadap garis G, baru kemudian dicerminkan terhadap garis H. Yang pertama, kita buat diagram kartesius seperti di bawah ini, dengan H sebagai sumbu X dan G sebagai sumbu Y. Kan diketahui dalam soal bahwa P bukan elemen G maupun H, sehingga P berada di luar G dan H. Misalkan titik P di sini di kuadran 3 dengan koordinat min X, min Y. Kemudian titik P dicerminkan terhadap garis G, diperoleh titik MGP di kuadran 4 dengan koordinat X, min Y. Selanjutnya, hasil pencerminan titik P terhadap garis G atau MGP dicerminkan terhadap garis H. Kemudian diperoleh titik B di kuadran 1 dengan koordinat X, Y. Sehingga diperoleh B sama dengan MH/MGP. Soal 6. Diketahui H adalah sumbu X dan G sumbu Y sebuah sistem sumbu ortogonal. A sama dengan 4,3 dan P sama dengan X, Y. Tentukanlah A, koordinat-koordinat MH/MGA dan MG/MHA. Penyelesaian, MH/MGA sama dengan MH dalam kurung MGA, sama dengan MH dalam kurung MG 4,-3. 4,-3 dicerminkan terhadap garis G diperoleh titik min 4,-3. Kemudian min 4,-3 dicerminkan terhadap garis H diperoleh titik min 4,3. Jadi MH/MGA sama dengan
min 4,3. Selanjutnya yaitu MG MHA sama dengan MG dalam kurung MHA sama dengan MG dalam kurung MH 4,3. 4,3 dicerminkan terhadap garis H diperoleh titik 4,3. Kemudian titik 4,3 dicerminkan terhadap garis G diperoleh titik min 4,3. Selanjutnya B yaitu koordinat-koordinat MH-MGP. Penyelesaian MH-MGP sama dengan MH dalam kurung MGP sama dengan MH dalam kurung MG X, Y. X, Y dicerminkan terhadap garis G diperoleh min X, Y. Diperoleh MH min X, Y. Kemudian min X, Y dicerminkan terhadap garis H diperoleh titik min X, min Y. Jadi MH MGP sama dengan min X, min Y. Selanjutnya C, apakah MH MG dan MG MH sama? Mungkin maksudnya begitu. Penyelesaian, karena tadi sudah dicari MH MGP, sekarang dicari MG MHP. MG MHP sama dengan MG dalam kurung MHP sama dengan MG MH dalam kurung MH X, Y. X, Y diterminkan terhadap garis H diperoleh X, min Y. Diperoleh MG X, min Y. Kemudian X, min Y diterminkan terhadap garis G diperoleh titik min X, min Y. Jadi MG MHP sama dengan min X, min Y. Ternyata MH MGP sama dengan min X, min Y sama dengan MG MHP. Jadi MH MG sama dengan MG MH. Sekian presentasi dari kelompok 2. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, bisa ditanyakan langsung atau bisa bertanya di kolom komentar YouTube. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.